Oke, kita lanjut ke sunnah iqamat. Sunanul iqamah. Sunnah iqamat. Nah, sekarang habis sudah. Ya, kira-kira ada mau bertanya lagi masalah azan tadi? Habis sudah ya, lanjut kita. Sunnah iqamah. Sekarang kita masuk sunnah iqamah. Sunanul iqamah. Yang pertama, khabdus sauti bi aqalla min sautil adzan. Naam. Yaitu mempelankan suara bi aqalli min sautil adzan, ya. Takaran pelannya itu lebih kurang dari suara adzan. Nah, jangan samo. Suara adzan dengan iqamat samo. Ya. Ah, ini tidak tahu bedanya ini azan 2 kali atau gimana? Ya. Ah, gimana menurut ya jamaah-jamaah yang iqamat pakai tetap mic? Nah, ini dia. Tidak masalah. Ini kan makanya kita bilang ya, kita bahas dari tadi, ini hanya sebatas sunnah. Nah, sunnahnya gimana? Iqamat tuh yang pertama ya, suaranya harus lebih pelan daripada suara adzan. Di iqamat di mikrofon gimana? Bisa membedakannya, bisa. Kalau adzan kan memang kita Allah ini. Tapi pas iqamat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dapat juga sunnahnya. Jadi tidak ada beda ya, mau pakai mikrofon atau tidak. Nah, itu dia sunnah yang pertama. Yang kedua, al-idraj fala yata'annakal adzan. Nah, ini sunnahnya. Yang kedua, al-idraj, matinya membaca secara biasa dan cepat, ya. Fala yata'anna, tidak disunnahkan untuk baca secara tartil kal adzan, seperti adzan. Biasa saja. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu yang diabdolkan pas ketika iqamat. Sebagian masya Allah ya, kebiasaan enak adzan, iqamat pun ya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an. Ini tidak ada sunnahnya ya, bukan seperti itu sunnahnya. Nah, sunnahnya biasa, datar ya, dan cepat. Kemudian yang ketiga, antakuna fi ghairi maudhi'il adzan. Sunnah yang ketiga daripada sunnah iqamat, dikumandangkan bukan di tempat adzan. Nah, ya. Sunnah yang ketiga, dikumandangkan bukan di tempat adzan. Geser dikit lah maksudnya. Ya. Tak harus di pojok ujung situ atau di ujung situ, tak harus. Geser dikit. Ya, macam muadzin tadi kita kan di sini. Ya. Kakek mic-nya tarik, geser sedikit-sedikit ya. Nah, itu sunnahnya. Mana muadzin kita ada tadi ya. Nah, itu sunnah yang ketiga. Yang keempat, ayyaqulal mujibul iqamati inda kalimatil iqamah. Bahwa mengatakan ya, atau menjawab inda kalimatil iqamah, aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani minas salihi ahliha. Itu doa pas ketika apa? Kalimat qad qamatis shalah. Ya, jawaban ketika qad qamatis shalah, aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Itu sebagian batas itu. Ya. Sebagian ya di sini sampai habis wa ja'alani minas salihi ahliha. Nah, itu ya jawaban ketika baca qad qamatis shalah. Ya. Singkat tidak apa-apa saja, tidak apa-apa. Aqamahallahu wa adamaha, ada sebagian batas itu. Cukup. Tidak masalah, dapat sunnahnya.
Kemudian sunnah iqamah yang terakhir atau yang kelima, antakunal iqamatu binadharil imam. Sunnahnya iqamah ditegakkan atas perintah imam. Kata imam, lah, qomat. Baru. Ya. Kalau dia iqamat, dia imam, ya sudah, ada apa-apa, dia sekaligus. Ya. Cuman sunnahnya ya atas perintah imam. Kalau misal imamnya beda. Misal imam kita kan, ustaz apa? Dah kata ustaz kita, qomat. Dah qomat. Man kita nyatanya selama ini gimana? Pak Imam, ya, gimana selama ini? Tidak ada lagi perintah ya. Imam lagi sembahyang sunat, nyolai qomat, berkejaran nih gimana? Ini. Itu ya. Jadi ya tunggu dulu. Kita lihat imam dulu. Siang mau iqamat, lihat imam gimana imam? Tegak. Oke, baru qomat. Ya, untung hanya sebatas sunnah di sini. Untung itu. Ya. Yang afdalnya seperti itu, ya. Tidaklah ditegakkan iqamat melainkan perintah imam. Nah, itu ya, sunnah dan afdalnya. Nah, itu ada 5. Marhaba ya. Waktu sholat dah masuk. Imam belum ada? Iya, imam belum ada sampai ke imam ya. Ada masalah lah. Itu tadi sunnah. Waktu sholat masuk. Oh. Ya, tidak terlalu. Iya, tapi tidak masalah, tidak sampai merusak ya, tidak sampai merusak iqamat atau sholatnya ya, tidak masalah lah itu. Cuman yang lebih afdal itulah secara kita tertib ya, tertib, imam sudah ada ya. Nah, sudah ada perintah dari imam, baru tegakkan sholat. Ini tak main kejar-kejaran, main kucing-kucingan, ini gimana ini ya, ini apanya, supaya dapat keutamaan tadi ya, keutamaan dan kesempurnaan sholat berjamaahnya tadi bersama imam. Nah, itulah. Ada lagi kira-kira sebelum kita masuk ke sunnah muadzin lagi? Ada lagi? Nampaknya tidak ada. Oke, kita lanjut ke sunnah muadzin. Maksudnya orang yang adzan. Yang pertama apa? At-taharatu anil hadatsain. Ya, sunnah yang pertama bagi orang yang adzan harus suci daripada 2 hadas. Jadi kalau dia belum wudu atau lagi hadas besar sekalipun boleh pada hukum dasarnya. Tapi afdalnya sunnahnya dia ya harus suci dari 2 hadas. Kemudian yang kedua, istiqbalul qiblah. Nah, hanya sebatas sunnah juga. Ya. Apa itu? Menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Jadi kalau ada yang azan tidak menghadap kiblat, ya tak masalah lah. Sahlah azannya. Cuman ya kita ada menentang sunnah, ada meninggalkan sunnah. Kalau menentang sunnah itu jadi makruh hukumnya. Nah, ya, tahu-tahu ini menghadap kiblat, tapi tidak mau, nentang berarti. Nah, ini makruh jadinya. Ya, tapi kalau lupa tidak tahu, itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tidak ada yang nunjukin juga misalnya. Ya, ada masalah. Tapi kalau dia tahu tidak mau ngadap kiblat, ini makruh jadinya. Ini nentang sunnah. Ya, itu sunnah yang kedua. Kemudian yang ketiga, as-siwak, yaitu siwak.
Artinya kalau diartikan siwak ini gosok gigi. Ya. Membersihkan gigi. Nah, itu sunnah ya sebelum azan tadi. Bagi muadzin. Wa yataharra fihi sunanuhu. Karena apa? Karena siwak ini bisa membantu kefasihan di dalam mengucapkan azan, melantunkan azan dan melantangkan suara. Masya Allah. Ya. Tapi dengan alat kayu arak ini tadi, Pak. Ada kayu arak siwak itu kan yang kita sering temui di toko-toko kadang itu kan. Ya, yang plastiknya warna biru, produknya dari Turki, dari Pakistan, macam-macam itu. Ya. Itu yang afdal ya. Ya, itu sunnah juga bagi muadzin. Kemudian yang keempat, ayyakuna qa'iman. Harus berdiri. Ya, hanya sebatas sunnah juga berdiri. Duduk boleh, tidak masalah. Afdalnya tetap berdiri. Yang kelima, ayyakuna hasanas saut. Cocok. Harus muadzin itu bagus suaranya. Li'annahu adda'a ilal ijabah. Karena apa? Karena adzan itu mengharapkan apa? Panggilan ya dan jawaban dari yang mendengarnya. Maksud jawaban di sini ialah ketika mendengar adzan itu enak, orang enak datang. Ya, enak datang. Cuman kalau zaman sekarang terbalik. Ya, makin enak adzan, masya Allah, makin enak diam di rumah. Apalagi adzan subuh. Pas ketika adzan tidak enak, ya komplain, datang ke masjid, demo. Cobalah cari yang enak yang azan tuh, katanya. Itu komplain pula ya. Terbalik zaman sekarang, masya Allah. Ya. Tapi pada asalnya hikmahnya, tujuannya itu, ya. Yang bagus suaranya supaya enak ada orang yang datang atau apa itu maksudnya. Ya. Nah itu sunnah yang kelima. Yang keenam, ayyakuna adlan. Harus orang yang adzan ini bersifat jujur. Ya. Pokoknya tidak usil lah orangnya itulah. Atau jahil. Karena kalau zaman sekarang orang ngomongnya ngeprank. Ngeprank ya. Main-main. Ya. Kayak seperti cerita yang pernah kita cerita minggu lalu, ya kan? Lihat tak ada yang datang ke masjid azan tepat waktu. Pas itu suatu hari dia azan sebelum masuk waktunya. Datang semua. Ini ngeprank ini. Ini. Ya. Ngapa azan belum masuk waktunya kok azan? Ya. Supaya datang tadi. Ya ini ya. Samalah itu maksudnya. Jadi harus memang betul ya orang ini jujur, tidak usil, ya baguslah pribadinya. Ya memang amanah azan pada waktu pada waktunya, tepat waktunya, di dalam waktunya. Nah, itu salah satu yang disunnahkan ya, harus ya disunnahkan bukan wajib. Ini. Kemudian yang ketujuh, ayyakuna aminan likay yathiqa bihin nas. Disunnahkan orangnya harus amanah, termasuk dari yang sunnah yang keenam tadi, sebelum itu tadi. Harus amanah. Supaya apa? Supaya orang percaya, Pak. Ya, percaya. Wong kalau yang azan tidak biasa azan, terkenal pembohong, ya, terkenal ngotanya, terkenal usilnya, tidak maulah orang. Ya, tidak percaya. Nah, itu dia. Kemudian sunnah yang ke-8, ayyakuna muhtasiban liwajhillah, ay la ya'khudhu alaihi ujrah. Nah, sunnah yang ke-8 ini katanya lebih afdal itu orang yang ditentukan azan itu ikhlas lillah.
la ya'khudhu alaihi ujrah, tidak mengharap atau tidak dikasih gaji. Ya. Ini sunnah ya, masya Allah. Cuman ya jarang nampaknya ya. Cuman ada ya, masya Allah kita ada. Cuman hanya saya tidak tahu. Ada tuh ya. Mungkin ada hadis keutamaan di sini ya. Karena ada hadis yang barang siapa yang memang masya Allah dia bersedia diri untuk azan 5 waktu ya, lillah, tidak digaji. Apa hadisnya? Hadis diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qol, katanya ya, man adzana sab'a sinin muhtasiban, barang siapa yang azan 7 tahun ya, 7 tahun muhtasiban, ikhlas lillah, cuman karena Allah, kutibat lahu bara'atun minan nar, dicatat ya, diwajibkan bagi dia apa? Selamat dari api neraka, terlepas tuh. Nah itu ya, keutamaan bagi seorang muadzin yang masya Allah dia azan hanya lillah, tidak mengharap apa-apa ya. Wah itu lah gaji besar itu lah. Memang di dunia tak ada gaji tak ya, dari Allah langsung selamat dari api neraka, lah dapat tiket aman ya, enaklah sudah, hanya butuh sabar be ya. Coba sampai 7 tahun bela, ada masalah. Iya. 7 tahun ya, masya Allah. Nah itu keutamanya. Mudah-mudahan muadzin kita seperti itu, amin, amin ya. Tak mau yang muadzinnya tak mau, amin. Iya, masya Allah. Kemudian sunnah yang ke-9, masya Allah, 3 menit lagi. Ayyu'adzina min murtafi', harus azan di tempat yang tinggi, masya Allah. Ini ya dikarenakan dulu tidak ada mikrofon, tidak ada alat pengeras suara. Jadi mereka, itulah gunanya dibangun minara. Mereka naik ke atas ya, azan dengan tanpa alat pembantu pengeras suara. Jadi mereka azan di atas, maka dianjurkan sunnah di atas. Ya kalau mau ngambil sunnahnya tidak masalah, naikkan dikit. Ya ada kita lihat sebagian masjid ya, khusus azannya dibikin agak tinggi, ngambil sunnahnya saja, masya Allah ya, tidak masalah ya, tetap dapat sunnahnya. Kemudian yang 10, ayyakuna bikurbil masjid, harus dekat masjid. Itu lebih kurang, maksudnya itu paling kurangnya ya, harus dekat masjid yang azan. Boleh kita azan di rumah? Boleh, tidak ada yang larang. Cuma afdolnya ya di masjid. Pokoknya dekat masjid paling kurang ya. Nah itu. Kemudian yang ke-11, tarku raddis salam, ialah meninggalkan jawab salam. Pas ketika ada orang assalamualaikum, azan berkumandang, sunnah kita tinggalkan jawabnya, kita utamakan azan. Masya Allah, itu kalau lihat tingkatan derajat, mana yang afdol dijawab, mana yang afdol didengar. Padahal sisi lain jawab salam wajib juga kalau sendirian. Kalau sama-sama sendirian wajib. Kalau jamaah fardu kifayah, itu hukumnya jawab salam. Yang ke-12, tarkul masyi fihi, atau yang terakhir sunnah-sunnah daripada yang adzan ini tadi, ialah berhenti pas ketika berjalan ya, berhenti pas ketika berjalan, tuna diamlah. Nah, ini sunnah bagi yang adzan tadi, yang muadzin tadi. Nah, mungkin itulah ya dulu pembahasan kita
Insya Allah nanti kita bahas di minggu depan itu masalah makruh, sesuatu yang makruh di perkara adzan. Ya, insya Allah kita bahas di minggu depan. Kita tutup majelis kita dengan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Taqabbalallahu minkum.